anak-anak pemuda Masjid Al-Falah yang telah membawakan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mulk. Perjuangan tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kesia-siaan. Sebelum malam berganti, marilah kita basahi hati dengan nasihat agama, serta mengetuk pintu langit demi keselamatan negeri dan keberkahan warga RT 1 RW 5. Acara selanjutnya, tausiah yang dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Triawan SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senaikan tasih dipun sambli nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambah semangat. Mugi-mugi ingkang jawab salame semangat, hidupnya tambah sejahtera, keluarganya sakinah, mawaddah warohmah, punya anak cucu soleh-solehan, rezeki melimpah. Amin ya robbal. Kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat. Alhamdulillah wa syukurulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Desa sekiranya hadir dan perangkatnya, Ketua RT 1 RW 5 Desa Gumiwang yang dihadiri diwakili oleh beliau Bapak Umar dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama di dusun apa nih? Dusun Panggang Gumiwang dan sekitarnya, serta hadirin hadirat Bapak Ibu, anak-anak sekalian, adik-adik yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahmi dalam acara malam tirakatan dan tasyakuran memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang
Merdeka! 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 Kan niku kok nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi tambah dangu merdekanipun, tambah lama merdeka, kita semakin menjadi umat yang bertakwa. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 5 baris yang akan saya sampaikan. Bekto HP nomor bekto sing bekto dicatat karena jarang yang bawa buku sekarang, tapi HP. Baris pertama, la al-istiqlal illa biddin. Baris nomor kali, wala dina illa bil jamaah. Nomor 3, wala ma'ata illa bil imarah. Apa badannya telat sama ini? Sudah berapa tadi? Yang pertama tadi apa? La al-istiqlal illa biddin. Baris kedua, wala dina illa bil jamaah. Baris ketiga, wala jama'ata illa bil imarah. Baris keempat, wala imarata illa bitta'ah. Baris terakhir, wala ta'ata illa bil ilmi. Apa nama boten? Boten? Tapi akan pun dicatat teng HP sakit dibuka malih makai. Yang pertama, tidak ada al-istiqlal. Ngertos Masjid Istiqlal? Boten? Oh, teng TV nggih. Nah, niku Masjid Istiqlal. Al-Istiqlal artinya merdeka atau kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan illa biddini, kecuali dengan agama. Adin niku napa? Agama. Jadi ketika kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yang sekarang usianya 81 lebih, wonten apa mboten? Sing apa wonten? Wonten? Nah, panjang umur berarti itu. Berarti menangi dulu para pahlawan ketika melawan penjajah Belanda, penjajah Jepang. Saya yakin ketika beliau menangi penjajahan itu, apalagi ikut berperang melawan penjajah, saya yakin mengisi kemerdekaannya dengan seperti ini, bukan dengan hura-hura. Nah, maka kita apresiasi betul ini RT 1 RW 5
mengisi malam tirakatan dengan pengajian. Ini tidak semua RT ini loh Pak. Tidak semua RT. Halo. Alhamdulillah. Kok ngantuk niki nggih? Mboten nggih? Pak dengan ngantuk ya sampun. Jadi ketika kita melihat prosesi penjajahan, hati kita semakin ketika mengisi kemerdekaan pasti lebih semangat dan tidak rela kalau dengan hura-hura. Maka diisi dengan hal-hal yang positif, bukan dengan menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang, bahkan diisi dengan hal-hal yang melanggar agama. Maka saya sangat mengapresiasi tadi anak-anak ngaji ini luar biasa. Justru itulah mengisi kemerdekaan. Bahkan disebutkan kemerdekaan itu dibingkai atas dasar agama, atas berkat rahmat Allah. Kan gitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahkan sila yang pertama saja apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan tauhid, ajarannya tauhid. Maka tidak ngawur itu dulu para founding father negara Republik Indonesia atas dasar agama. Bahkan disebutkan 17 Agustus 1945 itu adalah harinya hari apa? Hari Jumat, dan pada bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Maka tidak ada alasan upacara kok malah boten puasa. Gitu. Kalau besok sih malah nggak puasa ya bener ya. Bebas. Maka marilah kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, yang tidak melanggar syariat. Kita tampilkan ayat Al-Quran. Gusti Allah ketika kita ingin menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Jawanya gimana kok? Tanah yang gemah ripah loh jinawi nopo-nopo tikil kan harus iku wong jenengan nguntalaken pohon wit ketela saja ben tikil nggih kan nguntalaken wiji rambutan mawon saged tikil wiji mangga nggih napa ditikil, menunjukkan bahwa tanah kita adalah tanah yang diberkahi, subur sangat. Ini betul. Maka kita harus banyak bersyukur. Kemiwang juga masih banyak air. Kita lihat daerah-daerah yang kesulitan air, Masya Allah. Tanggal-tanggal segini sudah harus dikirimi air. Maka marilah kita banyak bersyukur. Allah akan memberikan rahmat dan berkahnya kepada orang-orang yang bersyukur. Bahkan disebutkan sekiranya penduduk desa, penduduk dukuh. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata-kata qaryah. Qaryah artinya apa? Desa. Sekiranya penduduk desa itu pada amanu wattaqau. Lengkapnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim
minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk desa-desa itu amanu pada beriman, wattaqau napa? Dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh kata Allah, akan kami buka kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Berkah, ngertos berkah napa mboten? Napa berkah? Berkat. Ngertosnya berkat nggih. Nah, berkat niku barokah. Berkat niku ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Artinya apa? Bertambahnya suatu kebaikan. Yang namanya berkat kathah napa sedikit sekedik wong namanya berkat paling seniku sekotak. Kalau kadang pakai, kalau yang bukan pakai kotak itu pakai kotak apa lagi? Tongko atau jenis itu seting, seting alit itu namanya berkat. Sedikit, tapi yang sedikit itu menjadi tambahan kebaikan. Angger nyuwun sing kathah nggih sanes berkat. Maka yang namanya barokah tidak harus banyak, tidak harus mewah, tapi cukup. Nggih mboten? Jenengan niku badhe diberkat apa didahar teng mriki? Kados-kadosnya badhe diberkat niku. Mboten didahar dene. Tapi senenge barang didahar nggih. Sing kotak alit nggih monggo kali didahar. Niku mboten wonten iki. Tapi pun wau. Nah, barokah adalah ziyadatul khair, adanya suatu kebaikan. Tidak harus banyak, tidak harus mewah, tapi ada. Coba kebutuhan yang jenengan butuhkan, walaupun tidak banyak, tapi harus ada. Nopo? Air misalnya, toya. Toya niku nggih napa? Untuk minum. Selain untuk minum, untuk mandi, nggih siram. Selain nggih siram, masak air ya. Masaknya dimasak lah ya. Masak. Ibu itu untuk nyuci pakaian, nyuci agemas. Yang bapak-bapak nggih napa? Nyuci motor, nyuci piring. Oh, bapak jarang nyuci piring ya. Nyuci motor, nyuci mobil. Kebutuhan paling besar akan air napa? Pemilik kolam renang. Di sini kolam, gitu kan? Tapi kalau kita dikasih air banyak sekali, dikasih air, dikasih hujan dari langit kok 6 hari berturut-turut 6 dina. Kira-kira dados barokah napa musibah? Musibah. Napa malih selain air yang kita butuhkan? Api, geni. Bu, ibunya teng mriki napa menika? Temen wonten nggih. Bu, jenengan butuh api, butuh geni, nggih napa? Masak. Nggih bukan? Pak, bapak pundi teng mriki? Jenengan butuh geni napa mboten? Nggih napa? Oh, napa tujuan? Kathah napa mboten? Mboten, paling segitu itu. Banyak mentudut segitu. Coba kalau dikasih terlalu banyak, bukan rokoknya yang kobar, tapi bisa. Kalau saya jenggotnya bisa kobar, malah bukan barokah,
tetapi kalau terlalu banyak bisa jadi musibah. Air, api, apa malih? Angin, oksigen, angin. Jenengan butuh angin apa mboten? Butuh, tapi tidak banyaknya segitu. Coba kalau dikasih angin yang banyak sekali sampai menjadi angin ribut, angin topan, angin puting beliung. Kira-kira berkah napa musibah? Musibah. Apalagi yang kita butuhkan? Air, api, angin, terus apa malih? Duit? Oh, tiga arto sinten? Arto yang kita butuhkan yang paling segitu. Sesaken jenengan niku. Paling kata setas sedompetan jenengan. Coba kalau jenengan sekarang dikasih uang 3 kandi, 3 kandi, ketone jenengan ora yakin jenengan mengeleh lho. Pak Munir malah nang omah bae, Pak Munir pundi gitu. Pak Munir dhewe mboten tindak nggoni duit 3 kandi. Kan gitu. Maka Allah memberikan adil sesuai dengan maka bersyukurlah gitu ya nak. Maka kita syukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang penting berkah dan barokah. Itu ada ziyadatul khair. Maka ketika kita nikah doanya doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sok panganikan apa bener? Yang jenengan kondangan niku donga kados niku napa boten? Boten? Salah kondangan mantenan niku lho. Rendongane napa? Oh, ulung lamplok. Oh alah, dongane niku doa keberkahan. Termasuk ketika mau makan juga doanya doa napa? Keberkahan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Kan gitu. Kita betul. Minuman yang kita minum ketika kita mengucapkan basmalah, memakai doa keberkahan, minuman ini diberkahi. Ngandel apa betul? Anggar betul ngaji betul ngerti. Bahkan di Jepang orang kafir itu pernah mengadakan penelitian. Ada 3 botol air minum. Berapa botol? 3. Botol yang pertama itu, ini jenengan bisa baca buku The Power of Water, kekuatan air. Botol pertama diisi air putih sama, 3 botol air putih yang sama. Air yang pertama diberi doa religius, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini air yang pertama. Setelah dibacakan dengan kata-kata religius, didongani, kemudian botol itu dimasukkan ke dalam kulkas yang paling dingin. Jenenge apa? Freezer. Delok bacakan niku. Botol yang kedua, boten didongani, Bu, tapi disupatani. Ngertos disupatani? Napa? Dikata-katain yang jelek. Oh, banyu kok ora enak. Banyunya sangit dan banyunya dikata-katakan yang tidak baik. Kemudian air yang ketiga, tadi air yang pertama diapakan? Didoakan. Air yang kedua
supatani. Supatani sing apa nggih bahasa Indonesianya supata. Ya itulah. Dipelek, dikutuk. Wah. Masa dikutuk ya. Pokoknya dikata-katakan sing boten sae gitu ya. Air yang ketiga, tadi yang pertama didoakan, yang kedua itu supatani atau tidak baik itu. Yang ketiga tidak didoakan dan tidak disupatani yang ketiga. Akhirnya orang Jepang itu, profesor itu memasukkan semuanya ke dalam freezer selama 1 pekan 7 hari. Botol yang pertama diambil, airnya kemudian dilihat pakai mikroskop. Ngertos mikroskop? Apa? Alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, kemudian air yang pertama sing didongani niku dilihat dengan mikroskop. Hasilnya apa? Hasilnya adalah air itu sangat indah untuk dilihat. Oh, senengaken, indah, bagus. Ini air yang pertama, senang dilihat. Air yang kedua, sing mau dikapakaken mau supatani banyu sangit banget, banyu enak, banyu apa gitu ya. Bahkan domai gitu kan. Nah, banyu-banyu domai ya. Nah. Hasilnya apa? Hasilnya dilihat dengan mikroskop, hasilnya sangat menjijikkan, jijik, seperti banyu kecemberan. Betah napa boten ditinggali? Boten. Dia melihat air itu langsung disingkirkan. Ini singkirkan aja, karena tidak enak untuk dilihat. Air yang ketiga, tadi yang tidak didoakan dan tidak disupatani, ternyata setelah dibiarkan 7 hari, ajeg seperti dia dimasukkan. Nah, niku air. Nopo malih bukan air. Misalnya nopo yang bukan air? Anak-anak. Maka anak-anak idealnya yang punya anak itu selalu apa? Mendoakan. Orang disupatani, bocah wangel banget. Anaknya siapa sih kok jadi ya? Soalnya banget, rame baik. Nah, kalau kayak gitu namanya didukani. Gitu betul? Kira-kira agar wis 7 dina didelok hasilnya kayak kada sapa. Medeni balik omahe bapaknya BG. Kan kata sih. Itu baru 7 hari. Kalau sudah sampai 7 bulan, 7 tahun, bisa beda urusan lagi. Maka marilah kita senantiasa berdoa yang baik untuk anak-anak kita. Setuju? Setuju? Betul. Kalau perlu putranya dewek disangoni, yen purun ngaji. Le, disangoni pinten? Angger tepekian. Kan yengu. Oh. Ada yang minta lagi biasanya, diparingi 2.000, Pak kurang 3.000, batu apa cireng, kan begitu, cireng, basreng, temennya bilang kata sih, ada TPK malah kayak tanggapan ya cireng, basreng, gedung goreng, bakso goreng, ngomong-ngomong, sing orang payu, gedung kayak kita sih. Nah. Maka kita dukung anak-anak kita agar purun apa ngaji. Barang burungnya seandainya dia tidak ngaji pasti main HP. Gini betul? Putar kesini saja sing boten HP-nya. Anak-anak sekarang mayoritas pegang itu. Pegangnya itu bukan ngadeg tapi miring. Jadi sing nopo niku? Kira-kira sing WhatsApp-an, WA apa segim-giman? Kan gim-gim. Maka lebih baik disangoni kali 1.000 atau 3.000 ngenopo nggih mangkat TPQ untuk bisa ngaji. Setuju? Oke.
Alhamdulillah. Ini yang pertama. Maka untuk menjadikan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, syaratnya apa? Iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk desa-desa itu pada amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh akan kami buka kepada mereka barakatim minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Tentunya untuk menjadi masyarakat desa itu kan tadi disebutkan Korea. Korea itu apa? Desa. Desa itu kumpulan dari nopo dusun, kumpulan dari RW, kumpulan dari RT. RT kumpulan dari nopo? Dari rumah. Ini betul? Rumah kumpulan dari nopo? Suami dan istri, rumah tangga. Maka untuk menuju desa, kan desa itu kambang, maka bagaimana kita membina diri awake dewek agar menjadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi wasiat iman dan takwa ini bukan perkara sepele. Pasti disampaikan ketika sedang Jumatan. Gimana Pak? Teng Jumatan wonten wasiat takwa napa mboten? Pasti. Kalau tidak ada berarti ada kesalahan teknis. Kesalahan teknisnya biasanya kalau dari jamaah, kalau nggak terlambat jamaahnya ya tidur. Teng mereka agar tengah al-falah kan kita mboten ngertos. Mboten beda. Masyaallah. Wonten jamaah malah ngenteni meh komat, kok bayar dari komat. Lah yang itu ada model orang seperti itu ngentosi kok komat nembe intik mari masjid. Ada lagi orang yang kedua tekane gasik tapi terus teng masjid niku napa? Bukan hanya ngantuk Pak, sare. Nganti ngorok barang. Masyaallah, ki wong luar biasa. Nah, tapi dapat nikmat rezeki bisa sare. Kenapa? Karena kalau di rumah tidak bisa sare. Maka Pak Bugar itu dokter PKU Merden itu nanti semaur, Pak saya nggak bisa tidur, betul sakit tilem menunggu kiwen gitu ya. Oh gampang, oh jemuahan baen. Nah, mari turu. Lah ngermeten semua, yang nyetel YouTube lah pengajian kan gitu. Kan modelnya mboten nggih akan wonten pengajian sare. Nggih kan? Berarti nikmat niku. Lah daripada mari dokter bayar 75.000. Malah sedikit pun mundak teng PKU minimal 110. Gitu mboten? Maka disyukuri agar Jumatan sare, pengawasan sare niku disyukuri. Nonton mriki langka lah alhamdulillah. Nah, misalnya wonten nggih disyukuri alhamdulillah. Wonten sing tiyang mboten saged sare. Berarti solusinya nyetel YouTube babagan pengajian. Niku. Jadi ketika kita ingin menjadi masyarakat yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita nanti akan sumleber menjadi kumpulan keluarga. Namanya apa kumpulan keluarga? Mungkin dasawisma gitu ya. Mungkin ada rukun tetangga, rukun warga menjadi desa yang bertakwa dan beriman. Halo. Masjidnya penuh napa mboten Masjid Al-Falah niku?
Alhamdulillah. Mushola Ar-Rahman penuh. Masjid apa? Masjid baru penuh. Mangga dipenuhi. Jadi jangan bangga agar maring masjid bapak kepiyambakan. Subuhan dewekan, zuhuran piyambakan, asaran bojone mboten diseng. Jangan bangga. Apa garamang suarga dewekan sih? Bok mboten. Badhe sarang-sarang karo bojone napa mboten, Bu? Nggih, temenan. Gendarek maring bapak kae teng masjid. Kan gitu, Bu. Malah bapak sing mboten. Oh Allah. Berarti bapak sing ditik-tik, Pak koyo mari masjid kan ngerti. Purun, Pak? Lah purun, Bu. Wah. Malah jere hadis agar sholat maring masjid jamaah pahalane pinten? Lebih kathah, Bu. 17 derajat niku, Bu. Berarti enggane bayarane pahalane kan wujude duit. Nun? Baik kathah, Bu. Nang omah dibayar 1000, nang masjid 17, kok milih pundi? Malah antri nggih mari masjid. Wonten pinten kakak teng mriki Pak RT, Pak Umar RT 1 berapa kakak di sini? 60-an. 60 kakak kalau isinya 1 kakak 4 berarti bisa 60 kali 4 240. Oh kakak bukan rumah. Nah, berarti warganya sekitar pinten? Ada 200-an berarti ya. Wonten. Sing maring masjid kira-kira Pak Karyo ada berapa orang? Penuh. Oh perempuan 12. Napa dibikin shift? Kalau subuh 12, kalau duhur 10 lain orang. Masa sholat di shift nggih. Ya Pak ya subuh bae, duhur piye, asar piye. Masya Allah. Kados tengene gula ya. Angar subuh setengah sop. Angar duhur wong kalih, wong loro kok. Angar asar siji imame yang sing komat ya sing ada. Astagfirullah. Maghrib badan kata. Isya kosong. Oh bisa bere kata. Berarti alhamdulillah. Dan terus pantesan saya katanya kulo biar saking bandar be mampir al-falah niku. Nah, alhamdulillah. Jangan kalah dengan musafir. Jajan sekiranya Allah memberikan pahala langsung berwujud duit, saya yakin kita itu karo ngesot bae kang omah maring masjid ngesot ngertos napa kali berangkang kali ngesot gara-gara sakit tidak bisa jalan. Wah ngerti melaku tapi gara-gara pingin pahala dari Allah melaku ngesot kayak apa itu kan, karena sedang tidak bisa berjalan. Maka monggo diteorikan sih gampil nggih, diteorikan diomongkan, tapi pas mau praktek walaupun sudah tahu wis ngerti-ngerti pahalane 17 ning anggar mangsane salat tesi awangan. Ten mriki wonten sing ngerti niku pun ditiakne.
Mangga ketika kita ingin menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti beriman dan bertakwa. Maka khotib Jumat niku mboten dhewean niku, Pak. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa. Karena sing batin ki jumlah wingi wis wasiat iman dan takwa siki dereng mani. Kan begitu. Memang begitu. Bekaya kuwe dereng masjid dilakon. Salatnya si seneng nang omah. Kan niku. Belum lagi masalah perintah-perintah Allah yang lain. Ini yang pertama. Jadi la al-istiqlal illa bidin. Tidak ada kemerdekaan kecuali dengan agama. Sing ngomong kali. Wala dina illa bil jamaah. Tidak ada agama kecuali dengan berjamaah. Jamaah artinya nopo? Sareng-sareng bersama-sama. Sholat di jamaah, pengajian di jamaah, malam jumuahan di jamaah. Malam nopo malih dengan pengajiannya? Malam Rebo nggih jamaah, Jumat sore majelis taklim nggih jamaah. Jajal anggere pengajian dhewekan jenengan. Kira-kira seneng napa mboten? Mboten. Monggo. Bahkan orang itu secara fitrah, secara kodrat itu senang ketika kumpul. Kita mboten? Nama mali ibu-ibu, ibunya senang kumpul kok. Badan apa? Cerita. Ceritakan di sini sesama ibu-ibu. Agar bapak-bapak ada cerita, tapi ya kadang diam, banyak diamnya. Maka bapak-bapak dikenal dengan kaum Adam. Kalau ibu-ibu kaum apa? Hawa. Jadi kalau Adam itu kan mingkem, Adam mingkem. Kalau ibu-ibu kaum Hawa, wa. Maka seneng ngendika. Atus niku Pak, niki kudu kedah dipahami Pak. Maka hari ibune kuwi seneng ngendika, seneng cerita, dijoraken mawon. Dipijangan-tangan, amun dukani, tinggal lunga, ampun dirungokaken. Saking pun diboke sekarang warung. Gitu sayuran, janganan malah iki apa-apa larang, ini murah malah iki tambah larang. Bak boleh pelit banget mending ora kena dinyang dan malah garam lunga anaknya galuk maning dan Tapi kalau bapaknya saking pun Pak warung sampun juga kan? Nah, itu bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka ibu-ibunya sering cerita, mboten apa-apa didengarkan, jangan didukani. Apalagi ditinggal pergi. Ibunya jenengan, bojone jenengan, Pak, maksudnya seneng cerita apa mboten? Seneng? Berarti normal. Nah, normal Pak, kamu dungani, baru guyu berarti kakungan ya sih. Dan kok bingung kok? Bingung. Karena manusia secara kodrat suka bercerita. Bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita. Cerita apa? Ceritanya nyata, kalau dalam Quran nyata. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ahsanal qasas, cerita yang paling baik. Jadi ketika kita mau cerita yang paling baik, referensinya, sumbernya inggih menika saking kitab suci Al-Qur'an. Walaupun cerita sing ngadus yang seneng, ibu-ibu niku yang cerita ngadus, ya betah banget. Walaupun wis ngertos anu ngadus. Ngadus teng mriki napa? Bos. Oh, bos.
anu mboten nyata ngerti, niki seneng-seneng bae. Maka diganti dengan apa? Dengan cerita yang nyata yang sumbernya Al-Qur'an, cerita para nabi terdahulu, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi sing paling ganteng, Nabi sinten paling ganteng? Yusuf. Dan nabi yang lain. Jangan sampai anak-anak kita tidak kenal cerita para nabi. Itu kan tinggal gayanya, gaya menyampaikan. Bahkan saya pernah plesir maring Candi Borobudur. Jenengan pernah plesir candi napa dereng? Alhamdulillah Borobudur kali napa Prambanan. Tapi karena saya hanya berdua wong loro tok, tidak ada guide yang mendampingi saya. Ngertos guide? Guide itu tukang cerita, tukang tunjuk menunjukkan. Ini lho Pak Candi Borobudur. Ini dibangun di Wangsa Sanjaya dan saya kira tahun berapa diceritakan. Ketika saya kan Candi Prambanan tidak ada karena saya rombongan bareng santri dan para ustaz. Ada guide yang memandu, diceritakan candi ini, wah semangat banget itu. Candi ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat, 1 malam saja. Bisa ini bilang-bilang ke 1000. Baca lumayan jenengan. Apa sewengi? Oh enggak, berbulan-bulan. Cerita nyata apa ngatus? Cerita ngatus bersemangat banget gitu. Ketika pulang puas, gitu kan? Nah itulah manusia. Maka diambillah cerita yang referensinya Al-Qur'an supaya apa? Supaya bertambah iman dan takwanya. Maka disebutkan kalau orang yang sungguh-sungguh beriman, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, bergetar hatinya dan bertambah imannya. Surat Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya bergetar, berdebar. Kados jenengan iki badhe nikah, disebut nama calon suaminya bergetar apa mboten? Bergetar, deg-degan. Napa malih disebut nama calon? Weru gendenge cok misalnya liwat, oh kayak gendenge calone enyong, wah deg-degan. Apalagi disebut namanya. Wonten pengantin anyar teng mriki. Wonten apa mboten? Oh boten ngobrol ngaji ya enggak. Orang yang mau nikah biasanya itu melihat barangnya saja itu berdebar-debar. Ketika lewat depan rumahnya lihat gendengnya atau lihat jemurannya itu berdebar-debar. Begitu juga ketika kita dengar nama Allah, itu idealnya sebagai orang yang beriman bergetar hati. Halo? Ini yang angka berapa? Angka 2. Waladina illa bil jamaah. Sekarang yang angka 3. Wala jama'ata illa bil imarah. Wala jama'ata illa bil imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, kepemimpinan. Imarah artinya apa? Kepemimpinan. Kalau pemimpin bahasa Arabnya apa? Amir. Imarah kepemimpinan, pemimpin itu amir. Maka kalau ada orang namanya Pak Amir, Pak Pemimpin. Orang 2, orang 3 itu wajib
mengangkat salah satunya sebagai pemimpin. Maka sholat jamaah itu minimal berapa orang? 2 orang. Yang satu sebagai imam, yang satu sebagai makmum. Maka ana wong loro bae diincen sholat jamaah. Kenging ngene makmum liyane ora teka-teka masalah sih. Maka minimal berapa? 2. Atau sholat wis jam 4 sore, tengah 5 sore misalnya terpaksa gitu kan, ya cari makmum minimal 2 orang, apalagi 3 orang ke atas lebih banyak dirikan jamaah. Ini yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, wala imarata illa bitta'ah. Tidak ada kepemimpinan illa bitta'ah, kecuali dengan ketaatan. Kecuali dengan apa? Ketaatan. Anak pemimpin untuk diapakan? Ditaati. Bu, jenengan duwe bojo kagungan suami, ditaati apa boten? Itulah amir. Maka seorang ibu, seorang istri wajib taat pada suaminya, wajib untuk ditaati. Warga wajib taat kepada RT, wajib taat kepada Kades, kan begitu. Nanti pada level atasnya dan camat, bupati sampai nopo presiden. Untuk apa? Untuk ditaati. Bahkan ada perintahnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nomor pinten wau niku? Nah, yang pertama, la al istiqlal illa bid-din. Nomor kali, wala dina illa bil jamaah. Nomor 3, wala jama'ata illa bi imarah. Yang keempat, walal imarata illa bitta'ah. Tidak ada kepemimpinan kecuali untuk ditaati. Yang terakhir, ingkang nomor gangsal, wala ta'ata illa bil ilmi. Tidak ada ketaatan kecuali dengan ilmu. Tidak ada ketaatan kecuali dengan apa? Ilmu. Maka bagaimana mau taat ketika tidak tahu yang diperintah itu apa? Sing diperintah anu apa sih? Maka kita wajib tahu, menuntut ilmu, mencari tahu, mencari pengetahuan. Maka mencari tahu, menuntut ilmu bukan hanya kewajibannya anak sekolah, bukan hanya kewajibannya para santri saja, tapi kewajiban semua kita, semua kaum muslimin wajib menuntut ilmu, walaupun sudah tua, walaupun sibuk, walaupun apa, boten cover gitu, cover rakyat. Setuju? Halo? Nah, Allahu Akbar. Merdeka. Weh, mantap ini. Sampitan iki. Sampun nggih? Nah, itu. Jadi yang kita sampaikan ada 5 itu. Yang pertama, tidak ada kemerdekaan kecuali dengan agama. Tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan kecuali untuk ditaati. Tidak ada ketaatan kecuali dengan apa? Ilmu. Paham? Paham? Sampun apal? Dereng. Nah, niku gangsal niku paham niku nggih. Nah.
Maka di penghujung acara ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhirat kita. Semoga kita warga negara Republik Indonesia betul-betul merdeka lahir dan batinnya, merdeka ekonominya, merdeka dari hutang, merdeka dari penjajahan, merdeka dari tekanan, dan merdeka dari segala-galanya. Dan juga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Semoga Allah menerima membaca Al-Quran kita. Semoga Allah menerima sholat kita. Semoga Allah menerima zakat, infak, wakaf, sedekah kita, dan semua amal saleh kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa anak-anak kita, mengampuni dosa pasangan kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa para pemimpin kita, dan dosa semua kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ngapunten nggih, ikhlas nggih, lahir batin nggih. Terima kasih matur nuwun. Kupat dipun siram santen, kawula lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.